Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Jadi, hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang yang lain karena memiliki leluhur yang sama. Hubungan darah memiliki dua garis, yaitu garis lurus ke atas disebut dengan leluhur, sedangkan garis lurus ke bawah disebut dengan keturunan. Ada juga garis lurus ke samping adalah pertalian darah antara orang yang bersaudara dan keturunannya. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga terjadi karena perkawinan seperti ipar, menantu, mertua, dan lain-lain. Suami dan istri tidak memiliki hubungan darah, tetapi memiliki hubungan keluarga. Hubungan keluarga terjadi karena hubungan darah seperti anak, ibu, bapak, dan lain-lain. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dasar hukum di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Jadi, Undang-Undang tahun 1945 pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak setiap orang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunannya. Pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan atau perkawinan yang sah. Ada juga UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundang pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum Indonesia tentang perkawinan yang beserta akibat hukumnya. Bagaimana definisi perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan perkawinan kontrak atau perkawinan beda agama? Jelaskan menurut definisi hukum. Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada juga ditetapkan beberapa pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Komplikasi Hukum Islam. Yang pertama adalah pasal 4 yang mengatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan dengan hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, pasal 40 yaitu dilarang bagi seorang pria menikahi seorang wanita dikarenakan waktu tertentu. Yang pertama, wanita masih memiliki hubungan suami istri dengan pria lain. Yang kedua, wanita masih masa iddah dengan seorang pria lain. Dan yang ketiga adalah wanita yang tidak beragama Islam. Pasal yang ketiga adalah pasal 44. Dilarang bagi seorang wanita menikahi seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal yang terakhir adalah pasal 61 yang mengatakan bahwa tidak sekutu tidak menjadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekutu dikarenakan perbedaan agama. Apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana peraturan poligami dalam undang-undang tersebut. Jadi, monogami yang dimaksud di sini bukanlah monogami mutlak, melainkan monogami terbuka. Artinya, jika seorang suami tidak mampu berlaku adil saat memberi hak pada seorang istri, bila lebih dari seorang, maka cukuplah satu istri. Tidaklah mudah melakukan hubungan poligami, karena keadilan adalah syarat yang mutlak. Dan yang paling penting adalah persetujuan seorang istri. Terima kasih.